Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1. Atau di 08113345. Baik, kami sudah tersambung bersama Ustadz Sumaum, SHMPD, Penyuluh Agama Kantor Pendidik Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum Ustadz Sumaum. Bisa mendengar suara dengan baik? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik hari ini? Alhamdulillah, Rasbi dalam keadaan sehat walafiat ini, Pak ya. Dan pendengar Anda di rumah juga semoga dalam keadaan sehat ya, di harapan kita pada hari ini. Jadi kita bisa melewati hari ini dengan sehat, bahagia gitu ya, sehat dan bahagia ya. Apalagi di hari libur, untuk Anda yang sedang berlibur, bisa selalu kita bersama. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan hadiah puasa Asyura tanggal 9 dari 10 bulan Muharram. Jadi kayaknya nyambung di sesi dialog sebelumnya saya kalau kemarin kita sempat mengundang Anda pendengar di hari Senin. Saya ingatkan Anda kembali lagi untuk datang ke istighosah pengajian ya, Ustaz, di hari Senin di depan Masjid Jami Senin malam Mbak Isya untuk Anda yang barangkali tidak ada acara di malam Senin dengar, dan itu umum gitu ya, Anda tinggal datang bersama saudara dan keluarga. Nah, Ustaz mungkin pengantar pada pagi hari ini ya, terkait dengan topik kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum allati ya'taddu bihal muslimuna fi ibadatihim kasiyami wal hajji wa sa'iri umurihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di pagi hari ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dipertemukan dengan suatu bulan, bahkan dipertemukan dalam suatu hari yang hari dan bulan ini adalah merupakan salah satu bulan, hari yang sangat amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya dengan kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah, dengan artian syukur yang betul-betul hakikat, senantiasa berupaya kita meningkatkan kualitas
ketakwaan kita, kualitas pengabdian kita yang sebenar-benarnya, maka nikmat yang Allah berikan itu akan senantiasa diberikan tambahan yang terbaik oleh Allah. Maka adalah merupakan kesempatan emas bagi kita di bulan yang penuh kemuliaan ini, di bulan Muharram ini, yang kita maklum dengan perayaan Tahun Baru Hijriah, Tahun Baru Komariah, dan ini sebenarnya tahun baru yang hakikat, yang yang dilegalisasi, yang legal. Kalender yang legal itu dunia akhirat, ya kalender Hijriah ini. Terkhusus di bulan Muharram, ini kesempatan emas bagi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah untuk menggapai berbagai keberkahan. Terkhusus nanti insya Allah di hari Selasa, bahkan mulai besok kata Rasulullah, ini ada hari yang dimana hari itu adalah merupakan momentum bagi umat Islam, karena sangat amat banyak kejadian yang spektakuler yang terjadi di hari Asyura itu, hari tanggal 10 di bulan Muharram. Maka ada beberapa ritual khusus yang bagi kami, bagi kita khususnya, untuk meluangkan waktu bagaimana kita bisa melaksanakan dan mengoptimalkan untuk beramal, khususnya mulai besok sampai lusa endingnya. Karena barang siapa yang beramal di hari Asyura itu, maka ada beberapa fasilitas yang Allah berikan melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, pada kali ini kita akan mengupas tentang topik keutamaan 10 Muharram. Hari Asyura, puasa hari Tasu'a dan puasa hari Asyura. Maka kaitannya dengan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di suatu ketika marron Nabiyuh alaihi salatu wassalam, suatu ketika Rasulullah lewat di sekumpulan orang-orang Yahudi. Qad shaumu yauma Asyura. Orang-orang Yahudi itu pada puasa Asyura semuanya. Maka kemudian Rasulullah bertanya, hari ini ada apa ya kok kalian semua pada puasa, kata Rasulullah. Maka orang-orang Yahudi itu menjawab, fihi najjallahu subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salam minal gharq. Pada hari ini Muhammad, Nabi Musa diselamatkan dari tenggelam di lautan merah ketika dikejar oleh Fir'aun. Wa uriqa fihi Fir'aun. Dan pada hari ini Fir'aun ditenggelamkan dalam laut. Pada hari ini istawat alal judi, istawat fihi safinah alal judi. Pada hari ini perahunya Nabi Nuh transit di Gunung Judi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kami puasa. Maka ketika itu Rasulullah bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa. Aku yang lebih berhak untuk melaksanakan puasa Asyura. Maka kata Rasulullah, khalifuhum bittasu, khalifuhum bisawmi qablahu aw ba'dahu. Nah ini, jadi sebagai kesyukuran kita atas sebagai umat Rasulullah, infak kepada Rasulullah tentang kemuliaan, keagungan di hari Asyura ini, maka kita sangat amat dianjurkan oleh Rasulullah melaksanakan ibadah
puasa di hari Asyura. Untuk membedakan dengan orang Yahudi, maka oleh Rasulullah disunnahkan, diperintahkan agar kita dimulai besok, Yaumut Tasu'a, hari ke-9. Kalau tidak sempat besok, au ba'dahu, atau hari ke-11. Soalnya di hari 10 semua orang Yahudi juga berpuasa, kata Rasul. Adapun pahalanya, Rasulullah itu ditanya, Irsu'ilan Nabiyyu alaihi salat, ditanya tentang ansawmi Asyura. Maka Rasulullah menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Jadi puasa hari Asyura ini, kalau kita sempat dan kalau perlu kita wajibkan kita, untuk kita, keluarga kita, anak pinak kita, untuk melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura. Karena satu kali hari puasa itu, maka setahun penuh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain itu bersabda, man shoma Asyura minal Muharram, jadi barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram itu, u'tiya thawaba asyarati alafi malakin. Jadi orang itu akan diberikan pahala ibadahnya 1000 malaikat. Coba bayangkan. Wa man shoma yauma Asyura minal Muharram u'tiya. Allah akan memberikan kepada kita 1000 orang yang mati syahid di medan perang. Wa thawaba asyarati alafi hajjin wa mu'tamir, dan kita akan diberi pahala 1000 orang yang berhaji dan berumrah. Bayangkan, ini hebatnya. Wa memasaha, kata Rasulullah, biyadi ala ra'si yatim yaum Asyura fa Allahu lahu bi kulli sya'rah ala ra'si darajatan fil jannah. Barang siapa yang mengusap anak yatim di hari Asyura ini, tanggal 10 lusa ini, maka Allah akan mengangkat derajatnya itu, setiap sehelai rambut itu darajatan fil jannah. Jadi mari kita sebagai umat Islam kan ya, makmurkan, ramaikan hari Asyura ini dengan amal-amal. Ada 12 amalan pokok di hari Asyura ini, sebagaimana dirangkum oleh para ulama itu. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita jelaskan kan ya. Man fatara mu'minan lailata Asyura fakan aftara indahu jami' ummati Muhammadin wa asbah butulah. Kalau ada waktu, kita ada kelebihan rezeki, barang siapa memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa di hari Asyura, maka seolah-olah dia memberikan makan seluruh wa asbah butulah, memberikan kenyang dan mengenyangkan perut-perut mereka. Dan ada lagi, man wasa'ayalahu, barang siapa yang meluangkan rizkinya, belanjanya kepada keluarganya, saudaranya di hari Asyura, wasa'allahu alaihi sa'ira sanati. Kalau kita meluangkan memberikan keleluasaan, memberikan tambahan belanja rizki, maka setahun penuh di hari Asyura kita memberikan tambahan belanja kepada keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, maka Allah akan memberikan jaminan setahun penuh rezeki kita akan dicukupkan oleh Allah, akan diberikan keberkahan setahun penuh, tidak akan dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali ini sebagai muqaddimah kan ya, terkhusus kayak saya tekankan kepada saya sendiri, kepada saudara-saudara semuslim, bagaimana paling tidak di hari Asyura, syukur-syukur mulai besok kita puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW meramaikan, memeriahkan, merayakan hari Asyura ini sebagai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian sementara dari saya kita sebagai muqaddimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Cipto, silakan. Ya.
Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Batasan anak yatim katanya Ustaz. Ini mungkin Pak Cito. eh, ya, sebentar Ustaz ya. Ada dua penelpon sekalian kita terima ya. Jadi dua penelpon saja kemudian langsung dijawab barangkali Ustaz. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Anwar Jiraah. Silakan pertanyaannya Pak Anwar. Singkat saja. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. 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 Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Yasin, bisa mendengar saya masih? Ya, tadi dua pertanyaan dari Pak Cipto. Yang pertama, ini batas usia anak yatim misalnya. Barangkali insya Allah akan disantunin di tanggal 9 dan 10 ya, besok ya. Ustaz, silakan langsung jawab saja. Ustaz. Sebenarnya ya batasan anak yatim itu sampai baliغ kan ya. Hmm. Dia lagi belum baliغ, jadi kita dia termasuk, bahkan kali ya, kita ini kan bisa menerka terutama ekonomi mereka kan ya. Walaupun sudah melewati baliغ, tapi kalau ekonominya terengah-engah kan ya, apalagi kedua orang tuanya sudah statusnya yatim piatu, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, dia kadang-kadang nempel ke salah sepupunya, ke pamannya, ke bibinya, maka kitalah yang bisa menilai kan ya. Jadi kita jangan sampai terkooptasi dengan, oh dia sudah SMP, dia sudah SMA kan ya. Justru kadang-kadang yang masih di bawah umur dia ekonominya mapan kan ya. Dia punya warisan yang sangat amat banyak kan ya. Maka kita yang bisa menilai kan ya. Itu. Jadi kita ketika mau menyantui anak yatim jangan melihat, oh ini sudah besar, sudah SMA. Terutama kita lihat dulu di keluarganya, ekonominya kan ya. Terus dia kadang-kadang hanya dia sebatang kara memang kan ya. Kalau dia memang diambil orang, itu yang harus kita perhatikan. Hanya kami mengharap kepada panitia-panitia Asyura ini dalam memilah dan memilih itu kita harus betul-betul objektif kan ya. Karena mereka betul-betul butuh santunan kita kan ya. Terutama anak-anak yatim yang betul-betul ya, nggak ada orang tuanya, betul-betul ekonominya, daripada kita memilih atau anak yatim yang mohon maaf kadang-kadang yang memang keluarga kaya. Hmm. Lebih baik kita mengutamakan yang, mari kita betul-betul selektif dalam Hmm. memilih dan memilih anak yatim. Berarti memang Itu tidak saja bisa. Pak Suto ya. Berarti memang tidak bisa dikotakkan karena usia gitu ya, Ustaz, ya. Tapi keadaannya gitu. Ya gitu kan ya. Oke, baik, sudah terjawab Pak Sugito. Dan yang kedua dari Raas tadi ini tentang yatim katanya kemudian apa katanya tadi berlagak atau tantang petenteng tentang yatim ini bisa langsung komentari juga. Halo, Ya, ini kok suaranya kok sangat putus-putus Pak, amat kecil ya Pak gitu ya. putus-putus. Gak ada suaranya. Oke, sudah bisa mendengar suara saya Ustaz? Sudah Ya keras dengar. apa Ya belum? sudah. Iya, pertanyaan Sudah. yang kedua, katanya ada kondisi yatim nih, Ustaz, mentang-mentang yatim dia ini ya agak berlagak gitu katanya. Ya, terus Eh, pertanyaannya. ini hukumnya seperti apa katanya? Kalau kalau ada anak yatim seperti ini mungkin kalau dipanjangkan pertanyaannya,
Oh, butuhnya disantunin atau diapain nih? Didoakan aja barangkali. Makanya memang karena anak yatim rata-rata kan butuh apa, sangat amat butuh kasih sayang kan ya, Perhatian juga ya. sehingga psikologinya kadang-kadang stres kan ya, yang apa namanya, adapun pihak keluarganya kadang-kadang ya dalam membina membimbing salah arahan kan ya, salah asuhan, sehingga anak itu cenderung kepada, mohon maaf ya, nakal kan ya, cengkal kan ya. Oleh karena tetap kita berkewajiban itu kan ya, karena mereka jadi anak yatim bukan kehendak sendiri, sudah kodrat Allah. Cuma kadang-kadang kita yang berkewajiban untuk membina, membimbing, ini salah kadang-kadang. Akhirnya dia menjadi anak yang nakal kan ya. Kadang-kadang memang dia dibiarkan itu waktu sudah kasihan ini anak yatim, jangan awas, jangan dikasih anu. Akhirnya dia manja kan ya. Akhirnya dia itu kan ya, katanya orang bahasa Madura, kata bahasa Madura nyenganyi kan ya. Oleh karena itu tetap kita sebagai kaum muslimin punya kepedulian yang tinggi, justru lebih diperhatikan anak yatim yang nakal itu kan ya. Itu tetap berkewajiban kita kan ya. Begitu Mbak Gita ya. Nah, dua pertanyaan sudah terjawab Ustaz, yang waktu kita terbatas, tapi mungkin ini diingatkan kembali ya Ustaz ya, bahwa tanggal 10 ya, Ustaz. Tanggal 9 dan 10 Muharram ini tepatnya di hari ini ya, 16 Juli dan Besok 10 Muharram. Nah, besok ya 15 untuk besok ya 16 Juli besok dan 15 dan 16 Juli begitu. sama kan ya. Meluangkan waktu di hari lusa, mulai besok Tasu'a namanya. Iya, Ya besok Tasu'a besok. Asyura dan Asyura. Kalau Hari besok, ke-9. kalau misalnya, Adapun ya. adapun acaranya yang di Masjid Jami itu di cancel Mbak Gita ya, mohon maaf Oh, ya. oke, sorry. Iya, Oke. bisa nunggu pengumuman berikutnya. Insya Allah masih akhir-akhir bulan ini masih ada satu dua hal di cancel kan ya. Jadi mohon maaf. Dan di situ nanti ada pengumuman kan ya dari kita. Insya Allah minggu depan kita umumkan yang resmi gitu kan ya. Semoga eh, tidak Yang penting, terjadilah satu yang penting apapun yang besok mari kita bersama-sama disampaikan kepada keluarga kita, anak pinak kita, bagaimana besok paling tidak lusa hari Selasa untuk meramaikan kan ya, mengagungkan 10 Muharram itu untuk investasi kita kan ya, dosa kita terampuni kan ya, pahala kita mohon maaf amat sangat banyak yang disediakan Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa hari Asyura. Ini kalau misalnya tanggal 15-nya hari Seninnya nggak bisa, kemudian tanggal 16-nya nggak bisa, atau lebih diutamakan kalau misalnya ini bisa satu puasanya diutamakan tanggal 15 atau 16 kan gitu. Yang diutamakan tanggal 16-nya itu hari Asyura ya. Asyura ya. Kalau Kalau tidak bisa 19, puasa paling tidak ada amalan khusus lah di hari Asyura. Ngundang anak yatim, ya kan? Nambah belanja rumah tangga kita kan ya. Yang biasanya ikannya sekarang ikan tongkol ganti sate gulai kan ya. Lah iya kan ya. beramal Yang ya biasanya di situ ya, di tanggal dekah Senin. kan ya. Ada amalan mandi besar. Nah, wa itu luslah liyaumi asyura, sangat besar pahalanya. Oke, Ustaz, ini kalau Silaturahmi. iya, silaturahmi. Niatan puasa kita di tanggal 15 sampai 16 nih, 9 10 Muharram niatannya seperti apa? Niatan puasanya. Ya kalau besok nawa itu somawadin Asyura. liyaumit tasu'a, liyaumit tasu'a atau liyaumit tasu'a, karena hari ya Allah saya niat puasa sekarang hari Tasu'a, hari ke-9 bahasa Maduranya, bahasa Indonesia hari di terjemahnya di hari ke-9 bulan Muharram besok. Untuk yang lusa nawaitu shaumawadin liyaumi asyura, ya kan, sunnatan lillah. Saya niat ya Allah hari ini puasa Asyura tanggal 10 Muharram karena Allah. Itu aja niatnya.
Ini sebenarnya kalau dipanjangin ada lagi puasa Ayyamul Bid ya, Ustaz ya, tanggal 13, 15 Muharram, Yaumul Bidnya itu tanggal 11, tanggal 13 sampai 15 eh, Muharram. 13, 14, 15 Yaumul Bid itu. Oke, Kita jadi bahas nanti kenapa ada hari Bid itu hari apa kan? Itu puasanya Nabi Adam sebenarnya itu ketika melaksanakan dosa kan ya. mungkin Hari 13. semingguan ini kita bisa manen gitu ya Ustaz ya, melalui puasa-puasa dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan dari Senin sampai, waduh, banyak nih ya peluang-peluang kita. Kalau juga yang amat juga yang sangat dianjurkan sholat tasbih kan ya besok Sholat malam ini tasbih. 4 Masya rakaat. Allah. Hmm, sholat tasbih. Besok ya, Ya besok malam ya. zikirnya Hmm, kalau sempat zikirnya Al-Ikhlas 1000 kali kan ya di hari Selasa itu. harus banget. Baik, oke Ustaz. Itu. Nah, Silakan terakhir barangkali ini sebelum kita closing. Karena waktu kita terbatas sudah lama. Mungkin mungkin terakhir, pesan terakhir nih ya di obrolan kita. ya Silakan. dari saya. Ya, dari Ustaz Sumarum diingatkan kalau memang ini ya Ustaz, ya, kita beramal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, kemudian berzikir tadi Ustaz mengatakan jangan melewatkan waktu-waktu terbaik gitu ya Ustaz ya di Ya, beberapa maka harapan bulan. saya kepada kaum muslimin, saudara-saudara sama mukmin, sama muslim, mari luangkan waktu kita, sempatkan diri kita, sebagaimana Rasulullah juga menyempatkan dirinya, meneladani kepada kita, memberikan teladan kepada kita, agar kita meramaikan hari Asyura ini dengan berinvestasi kita. Sholat, taubat, kan ya. Terkhusus lagi, yang paling khusus melaksanakan ibadah ritual puasa. Mulai besok Tasu'a, hari Selasa, Asyura. Paling tidak kita berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan ibadah puasa Asyura. Karena seluruh 1000 para nabi akan pahalanya diberikan kepada seluruh dosa yang telah lewat diampuni. Sama dengan kita melaksanakan ibadah haji 1000 kali, umroh. Ini pahala begitu pula mengusap anak yatim, bukan hanya mengusap, tapi menyantuni, ngasih sembako kan ya. Maka insya Allah derajat setiap helai rambut usapan kita kepada kepala anak yatim itu, setiap helai akan mengangkat derajat kita di surganya Allah nanti. Ini harapan saya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan hidayah oleh Allah dan diberikan kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan. Jadi menginventarisir potensi yang ada di hari Tasu'a, lebih-lebih di hari Asyura esok lusa. Baik, terima kasih. Dan demikian ya. Baik, terima kasih Ustaz Sumarum. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak. Saya Gitayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1.